mendengarkan Salto TV Seleb Kepo bareng sama aku Onik. Thank you buat kalian yang udah like, subscribe, comment, and share video Salto TV sebanyak-banyaknya. Buat yang belum ikutan subscribe, buruan biar kayak gengs kekiniannya Salto TV makin kekinian. Oke gengs, masuk ke part 2-nya Seleb Kepo Omar Daniel. Buat kalian yang udah nunggu, kita bakal bahas yang seru-seru nih. Bakalan ngebahas tentang perubahan Omar yang dulu banget sampai dengan sekarang. Apa aja ya biar rasakan perubahannya. Tapi sebelum kita kepoin yang itu, kita mau bahas dulu, kita mau ajak dulu kakak Omar buat jawab cepat pertanyaan Salto TV. Kepo kan ditanya apa aja? Yuk kita kepoin bareng only on Salto TV. Acting, fotografi. Acting atau fotografi? Ini jawab cepat. Acting, fotografi. Kemarin kalau Gino musik atau acting, ini acting atau fotografi? Oke. Karin. Kak Omar. Sebagai apa dulu nih? Enggak, pokoknya Kak Omar pilih acting, fotografi. Lebih pilih mana? Acting. Keringetan dulu gue, tiba-tiba Omar Daniel, sumpah. Acting. Ya. Apa tuh? Jurnalis atau acting? Soalnya sempat ada gengs di videonya tuh posting ya nggak sih? Iya, Aku iya. tuh orang yang paling cewek yang paling rajin scroll artis-artis jomblo kan. Kamu jomblo? Oh nggak jomblo ya kak? Kamu kan Enggak. Oh berarti dia. Gengs, aduh. Enggak, bercanda. Terus jadi gimana kak? Acting atau apa tadi? Acting atau jurnalis? Acting atau jurnalis? Acting. Acting. Fix gengs, jadi cintanya sama dunia acting gitu. Oke gengs, ini bikin kepo deh. Sebenarnya sejak kapan ya kakak Omar itu cinta sama dunia acting? Karena faktanya kakak Omar itu masuk dunia entertain baru 7 bulan loh. Kepo kan? Yuk, kita kepoin bareng only on Salto TV. Mencintai dunia acting gitu. Baru aja mau dihitung bulan juga bisa. Mencintai ya, bukan Benar. masuk gitu. Iya, benar. Pertama Mencintai kali- pun baru aja, malah kurang dari 6 bulan mungkin. Pertama Karena kali di mana kak? Kalau untuk acting sinetron? di akhir-akhir peran di sinetron sebelum ini itu mulai bisa menemukan bahwa ternyata kayak yang saya pernah bilang juga di salah satu media, saya bilang bahwa passion itu setelah saya cari menurut pendapat saya, passion itu juga sesuatu yang sesuatu yang kita harus cobain dulu. Jadi kayak kita bisa aja kita bilang bahwa acting bukan passion gue, tapi setelah kita cobain, kita perdalam, kita masuk ke dalam, kita belajar tentang dia, kita perkaya, dan terus kita nemuin bahwa ternyata gue mulai mencintai nih, dan ternyata kayaknya passion gue kesini juga bisa nih gitu. Terus kita memperkaya, jadi setiap orang tuh pasti passionnya bisa banyak gitu sebenarnya. Sip gengs, jadi dicoba dulu, jadi tahu. Nextnya ini tentang pengalaman Kak Omar yang ternyata baru sadar kalau dia tuh bisa teriak, bisa marah sampai teriak-teriak semenjak berakting di dunia sinetron. Nah lo, kayak apa kan? Yuk, kita kepoin bareng only on Salto. Misalkan contoh masuk di karakter Ray dan karakter Vano ini, gue baru tau ternyata, kalau gue ngamuk gue bisa teriak juga ya, karena sebelumnya gue kalau ngamuk gak boleh teriak. Gimana kalau Kak? Nah, gue diem aja. Berarti ngamuknya Kak Omar itu diem aja. Jadi kalau orang ada bilang kalau marahnya udah maksimal berarti diem gitu ya kak ya? Iya. Gitu ya? Nggak pernah teriak-teriak, tapi di sini dituntut teriak. Oh ternyata gue bisa juga teriak ya. Waktu awal teriak tuh sakit tenggorokan, tapi terus ternyata gue bisa juga, baru bisa teriak. Terus hal-hal sepele semacam itu sebenarnya yang gue bilang bahwa kita bisa menemukan sesuatu hal baru dalam diri kita. Alright gengs, unik juga ya ternyata pengalamannya. Next ini ada fakta yang gak kalah kece. Ini soal rambut gondrongnya kakak Omar yang banyak banget cewek-cewek bilang itu keren. Ternyata justru sempat jadi bahan buliannya para netizen. Kepo kan? Yuk, kepoin bareng only on Salto TV. Pada dikomentarin fisik itu tentang apa Kak Omar? Tentang gondrong, biasa judgmental kan orang-orang. Ih gondrong tuh keren tau, apalagi yang gondrong Omar Daniel. Kalau kameramen gue gondrong, aduh ya hancur. Nih Omar, dari Hairunisa Kak Omar sekarang lagi sibuk apa? Mungkin selain acting kali ya, selain di sini kali ya. Oke, selain acting, kayak barusan nih, baru aja nih gue syuting baru aja sekitar dari jam 1 tadi. Sebelumnya gue dari kampus, habis tes ujian, ada tes TOEIC, ada tes bimbingan ini juga, bimbingan skripsi. Jadi ada tahapan-tahapan harus dilakukan untuk akreditasi PR, karena gue jurusan PR komunikasi. Di kampus gue ada sebelum tes ujian, sidang skripsi, ada yang namanya tes sertifikasi PR. Jadi itu tadi ada prepare-nya, jadi kayak anak-anak dikumpulin kayak seminar, terus dikasih penjelasan. Itu sih paling sibuk kuliah. Terkenal, kece, cool, itu Omar Daniel yang sekarang. Faktanya yang dulu ini unik banget gengs. Omar Daniel yang waktu kecil ternyata tuh galak,
suka bawa batu kalau temen sang papa itu nggak bawa permen waktu datang ke rumahnya. Kepo kan? Yuk, kepoin bareng only on Celebrity. Ini apa sih? Omar kecil. Omar kecil tuh kayak gimana gitu? Kalau Sama dengar sih dari dengan cerita Omarnya sekarang? beda banget. Beda banget. Hampir setiap tahapan usia itu ya tahapan usia itu gue selalu berubah. Jadi dari waktu gue kecil terus jadi anak-anak, maksudnya kecil tuh kecil maksudnya kayak yang balita kali ya, dari balita terus jadi anak-anak yang maksudnya anak SD gitu, kayak SMP, kayak SMA, sekarang kuliah tuh gue selalu ngalamin perubahan drastis. Kalau Tapi sifat, misalkan, ya tapi bersyukurnya nggak pernah yang negatif gimana, apalagi setelah dewasa. Jadi waktu kecil itu gue nakal banget. Oh ya? Ya, gue nakal dan cenderung annoying banget ya. Padahal kalau sekarang marahnya maksimal aja diem gitu, maksudnya nggak bisa marah bahkan sampai sakit tenggorokannya gitu kan. That's why tadi gue bilang perubahan yang cukup drastis sebenarnya dari gue kecil sampai gue dewasa. Sampai kayak yang ngelemparin batu, terus yang brutal kayak gitu kan, yang parah deh pokoknya. Tapi yang paling diinget mungkin kenangan yang kayak kalau diinget tapi lucu gitu. Oh, gue dulu kayak gitu ya gitu yang waktu Omar kecil gitu. Yang paling diinget, terus kalau misalnya orang lagi ngomong itu, iya ya gue kayak gitu beda banget sama yang sekarang gitu. Oke. Apa ya? Itu sih mungkin kayak ada om datang ke rumah terus dilemparin batu, terus teman papa. Jadi teman papa itu setiap kali dia cukup sering main ke rumah, dan dia kalau datang ke rumah itu harus bawa permen. Boleh sebutin nggak mereknya? Boleh. Kayak permen. Jadi waktu gue kecil gue suka banget sama permen sungus. Terus terus teman papa kalau mau ke rumah setiap kali dia datang ke rumah itu harus bawa permen itu. Kalau enggak gue langsung keluarin batu dari kantong belakang gue. Jadi gue nunggu papa. Jadi papa tuh punya ruangan sendiri kalau buat terima tamu temennya dia. Terus kalau pas papa lagi masuk ke kamar atau dia masuk ke ruang tengah, gue langsung belaga bego gitu, gue ke ruang tamu, ke ruang teman papa itu, terus gue keluarin batu. Mana permennya? Gitu. Terus kalau dia nggak bawa, gue lempar ke. Gawat loh, ternyata yang Omar yang dulu gawat. Jadi gue kayak ngerampok dia gitu, dia harus selalu bawa sungguh setiap kali ke rumah. Kalau dia nggak bawa, gue lempar. Kalau dia bawa, oke. Jadi itu kayak bayarannya, lo masuk rumah gue lo harus bayarannya sungguh gitu. Lu kalau sekarang suguh sih gue bawain. Sekarang gak perlu satu suguh. Gimana gengs? Beda banget gak sih? Tapi kan itu waktu kecil dan semua anak kecil tuh biasa banget kalau yang namanya bandel. Yang penting kan itu kakak Omar Daniel yang sekarang, ya gak sih gengs? Next gengs, ini yang gak kalah seru. Ngeliat Omar Daniel yang sekarang keren, lucu kalau kata cewek-cewek zaman sekarang nih. Gimana ya kira-kira kalau waktu kakak Omar Daniel kecil? Kece waktu sekarang gak sih? Ya apa kan? Yuk kita katain bareng. Bapak, orang kalau misalnya sekarang yang banget beda gitu ya, ganteng, celing gengs, beneran gue ketemu orang itu bener celingnya abis gitu kan. Omar kecil tuh celing juga, lu ganteng itu juga dari kecil udah kece dah lahir apa gimana nih Omar? Mungkin ya gimana, masa saya nyebut muji-muji diri sendiri kan nggak mungkin. Dilihat aja fotonya. Apa ya? Ini kalau foto kecil Omar? Ada, boleh lihat dong Omar. Foto kecil mana ya? Foto kecilnya Omar Daniel kan sekarang orang nggak ada. Apalagi kalau ngeliat IG ya, kayaknya dunia hilang gitu kalau senyum ke Omar. Hilang nggak ada mukanya mau fotonya di Instagram. Iya. Omar pas kecil ada nih. Nih gengs. Mana ya? Mirip nggak ya kira-kira gengs? Ini no gondrong ya gengs? Ini No gondrong. Menurut kalian nih gengs setelah melihat foto ini gengs, kira-kira Beda jawab lah, ya di dalam komen kacamatanya. video ini ya. Kalian harus jawab. Menurut kalian Omar kecil sama Omar besar kira-kira menurut kalian setuju nggak kalau kecenya dari lahir, dari kecil udah kece? Nanti kamu harus isi di kolom komen video ini ya. Udah aku tanyain ya. Ada lagi nggak Omar? Ada lagi. Ini pas bayi. Mirip ya sebenarnya ya, cuma agak cabi aja sih waktu kecil Ya pas sekarang. Omar tingginya berapa sih kak? Tinggi ya sekarang? 178. Beda dikit lah sama kita ya. Beda dikit lah sama kita. Anak keberapa kak Omar? Anak keempat dari 4 bersaudara. Oh berarti anak bungsu. Anak berarti terakhir, Omar ya. Di tangan dulu ya gengs. Dikasih kesempatan buat gengski yang lain yang belum ikutan subscribe Saltuk TV. Nanti nggak kekinian loh. Buruan subscribe dan tunggu part ketiga di Omar Daniel karena kita bakal ngebahas yang lebih seru lagi dan makin gemesin. Ketemu di part berikutnya sama aku Onyx. See you next time. Bye bye. Di Instagram kayak jarang ngeliatin muka gitu. Apa ya Suka sebenarnya kepo deh. banyak orang yang mengasumsikan bahwa oh Omar Daniel tuh nggak pede ya sebenarnya orangnya, kenapa